Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir dalam acara Hikmat Kehidupan. Mengapa kita memerlukan hikmat dalam hidup ini? Karena hikmat adalah pikiran Tuhan yang akan membawa kita di dalam jalan kebahagiaan, terhindar dari malapetaka dan segala macam bencana di hidup ini. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang. Kita masuk kepada Amsal 21 ya. Amsal 21 ayat yang pertama berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya apa, saudara? Hanya Tuhan yang sanggup mengubah sikap hati manusia, termasuk raja, termasuk siapapun. Tuhan yang pegang kendali atas hatinya. Karena itu kalau hari ini ada orang-orang yang berkata, Bu, suami saya nggak bertobat, Bu, anak saya nggak bertobat, Bu, ini saya nggak bertobat. Saya cuma berkata doa, ya, serahkan kepada Tuhan, berdoa, katakan Tuhan jamah hatinya, supaya apa? Supaya dia mengalami perubahan. Tidak ada satu pendeta pun, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hati orang. Tuhan yang pegang kendali dan dapat mengubahkan hati siapapun, saudara. Karena itu ayat ini berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, ya, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, karena itu saudara tetaplah percaya. Hari ini saudara bergumul untuk siapapun, ya, katakan Tuhan, aku percaya hatinya ada di dalam tanganmu. Engkau yang akan mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Yang kedua, firman Tuhan berkata ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ya, saudara, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, kata firman Tuhan, ya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati, ya. Memang, ya, bagi setiap orang jalannya itulah yang dia sudah pilih, itu yang terbaik, ya. Bagi sebagian orang berpikir bahwa ya jalannya itulah yang terbaik. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Ya, sebagian orang juga mungkin merasa apa yang dia lakukan itu memang sudah benar, ya. Dia berkata apa yang dia lakukan itu memang sudah baik, ya. Tetapi ingat saudara, ayat ini berkata, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, artinya apa? Seringkali ketika kita melakukan A, B, atau C, ingat ada niat atau motivasi di dalam hati kita. Nah, motivasi kita itu seringkali benar menurut anggapan kita, tetapi belum tentu benar menurut anggapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menguji hati, ya. Tuhan yang menguji hati. Kita perlu sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan dan meminta hikmat Tuhan agar apa? Agar sesuatu yang kita lakukan, jangan kita lakukan berdasarkan niat hati kita sendiri menurut pertimbangan manusia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang melihat sikap hati manusia itu. Benar dan salah itu, saudara, seringkali beda tipis, ya. Seperti saya sering kali berkata, kebenaran itu bukan kebaikan, kebaikan juga bukan kebenaran. Semua yang terlihat baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya, apa yang benar menurut kita ya belum tentu itu baik, saudara, ya. Jadi kita perlu menemukan sesuatu yang benar-benar sempurna, yaitu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan merasa semua jalan yang kita pilih itu yang terbaik. Kita sering kali harus membuat pilihan di dalam banyak bidang atau aspek dalam hidup kita, di dalam pekerjaan, rumah tangga, atau apapun. Ya, kita bisa memilih menurut cara kita sendiri, tapi ingat, ya, Tuhan menguji hati kita dan dialah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena itu saudara, tetaplah berserah dan minta Tuhan yang menuntun kita agar kita tidak salah. Ya, karena ya semua jalan orang adalah baik menurut pandangannya sendiri, tetapi ingat Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban, ya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban.
Ada banyak orang berpikir, oh kalau dia memberi, dia berkorban, dia melakukan sesuatu yang baik, oh dia sudah berkenan, ya. Bahkan tidak sedikit orang hidupnya tetap di dalam dosa, tetap bersinah, selingkuh, tetapi memberi di gereja, perpuluhan jalan terus, persembahan jalan terus, tapi hidupnya itu tidak benar. Apakah kita bisa menyogok Tuhan dengan uang kita atau persembahan kita? Maaf saudara. Makanya saya selalu berkata dan sering mengingatkan, jangan sombong ketika engkau bisa memberi persembahan yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak tertarik dengan uangmu. Tuhan tertarik dengan hidupmu yang benar dan berkenan. Karena itu ayat ini berkata, melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, jadi jangan hanya memberi korban, uang atau apapun. Yang Tuhan mau, yang Dia berkenan adalah ketika kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Ya, mari saudara kita mulai terus mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang baik menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan. Karena itu kita harus mendapatkan sesuatu sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi ingat baik-baik ya, melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan daripada sekedar berkorban. Saudara, kejarlah apa yang berkenan di mata Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata yang congkak dan hati yang sombong, ya, itu menjadi pelitanya orang fasik. Ya, matanya congkak, hatinya sombong. Aduh, Alkitab berkata Tuhan menentang dan membenci orang yang sombong, ya. Itu dosa, kata firman Tuhan. Saudara, tidak ada apapun di hidup ini yang bisa kita banggakan. Kenapa? Karena semua yang kita terima di hidup ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena itu berhentilah ya hidup dalam kesombongan di hadapan Tuhan. Ya, mata congkak artinya apa? Memandang sebelah mata orang lain, ya. Hati yang sombong, kita percaya bahwa semua kita itu, apa yang kita dapatkan, hidup kita, bahkan apapun yang sedang kita raih hari-hari ini, semua adalah karena Tuhan, bukan karena jeripaya atau pekerjaan kita. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Ayat yang kelima, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara, tergesa-gesa dan rajin itu dua hal yang berbeda. Jangan dipikir wah orang dia itu rajin loh, kenapa selalu cepat-cepat. Enggak, ya. Kerajinan itu tidak bisa dinilai dari cepat-cepatnya orang melakukan sesuatu. Beda. Ini tolong digarisbawahi. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kita membutuhkan hikmat Tuhan di dalam menjalankan semua yang kita sudah rencanakan. Ya, rajin bukan tergesa-gesa, ya. Rajin itu penuh pertimbangan. Ya, tetapi dia mau bekerja dan melakukan segala hal yang benar. Tetapi orang yang tergesa-gesa itu bukan rajin, ya. Tergesa-gesa itu lebih kepada mengandalkan kepikirannya sendiri, tidak meminta pertimbangan Tuhan, sehingga dia jauh dari hikmat. Apapun yang dia lakukan, dia akan mengalami kerugian atau kekurangan. Ya, jadi ingat, rajin dan tergesa-gesa itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi jangan saudara pengen cepat-cepat lalu saudara pikir itu rajin. Enggak. Duduk, bawa rencanamu di kaki Tuhan, doakan, minta Tuhan bertindak, pertimbangkan dengan hikmat Tuhan supaya rancanganmu itu mendatangkan kelimpahan, ya, bukan kekurangan. Ayat yang ke-6 berkata, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ya, memperoleh harta benda dengan lidah dusta, ya. Saudara, dalam hal apapun, saudara, kita jualan, kita berusaha, tidak usah memakai dusta atau kebohongan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak, ya, karena ada orang yang mencari keuntungan, dia rela berdusta. Tetapi ayat ini berkata, ingat, harta benda yang diperoleh dari lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hidup ini bukan soal kekayaan, hidup ini bukan soal kita mendapatkan yang banyak, tetapi hidup ini apakah kita lakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Untuk apa kita dapat uang banyak tetapi dari hasil dusta, lidah dusta kata Alkitab, itu akan membawa maut, saudara, akan lenyap, ya.
Apakah arti hidup kita yang sesungguhnya? Oh, waktu kita punya uang banyak? Bukan, ya. Hidup ini akan berarti ketika kita dapatkan perkenanan Tuhan. Jadi jangan salah dalam melakukan segala perkara. Ya, apalagi berdusta hanya untuk mendapatkan keuntungan, memperoleh harta benda, ya. Ingat, jangan berjalan menuju kepada maut. Ayat yang ketujuh, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Ya, percayalah segala yang kita lakukan dalam kefasikan, kita sedang membawa diri kita kepada aniaya dan malapetaka. Hanya hikmat Tuhan yang akan menuntun kita terhindar dari semua kecelakaan di dunia ini. Ya, kenapa? Karena orang fasik itu diseret oleh penganiayaan mereka. Orang fasik itu perbuatannya sendiri yang menyeret dia. Ingat, apa yang kau tabur itu akan engkau tuai. Ya, perbuatan orang fasik itulah sendiri yang menyeret dia masuk ke dalam malapetaka. Kenapa? Karena dia menolak untuk melakukan keadilan. Ingat tadi firman Tuhan berkata, Tuhan lebih berkenan kepada kebenaran dan keadilan. Jangan hanya berpikir mencari keuntungan besar, tapi kita jauh dari kebenaran dan keadilan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ya, namanya juga penipu, banyak berliku-liku jalannya. Ya, jangan suka nipu saudara, nanti kita capek sendiri. Tetapi dikatakan di sini enak, orang benar itu ya yang jujur lurus perbuatannya. Hidup ini gak usah neko-neko lah saudara. Kita hidup lurus aja tuh udah banyak persoalan, apalagi mau belok-belok. Ya, yang paling tidak enak itu dari penipu itu kita akan dikejar sendiri oleh apa? Ya, oleh penipuan kita itu. Makanya di sini dikatakan berliku-liku jalan si penipu, ya. Orang itu kalau jalan berliku-liku itu capek nggak capek. Makanya bapak-bapak ya jangan suka nipu istri. Istri-istri juga jangan suka nipu suami. Ya, hiduplah apa adanya saja. Kenapa? Yang namanya kejujuran itu membuat jalan kita lurus dan hidup pasti diberkati. Ya, jangan suka nipu, jangan suka bohong. Yang berikutnya ayat yang ke-9 berkata, lebih baik tinggal pada suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, ya. Jadi ini juga adalah peringatan bagi setiap kita, ya, yang namanya pertengkaran itu gak enak saudara. Tuhan tuh panggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, mari kita berusaha mengendalikan diri kita, hidup kita supaya kita jauh dari pertengkaran, terutama suami istri, ya. Yang namanya pertengkaran itu gak enak, membawa kita tidak damai, apalagi jauh dari berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang hidup rukun bersama. Kalau kita hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Bukankah itu hal yang indah? Ya, sorga itu apa sih? Waktu kita tinggal dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, neraka itu apa sih di bumi ini? Nggak benar, hidup dalam dosa, marah-marah, bertengkar, itu sudah di neraka sekalipun masih di bumi. Ya, jadi ayat ini berkata saudara, ya, orang itu saudara ya bikin hidup ini lebih bahagia ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, suami istri tiap hari ya jangan penuhi hidupmu dengan pertengkaran. Ya, kalau bisa ada yang sudah mengerti firman, mengalahlah. Kalau engkau menjadi istri yang sudah mengerti firman, mengalahlah, itu lebih baik. Kalau engkau suami yang sudah mengerti kebenaran, mengalahlah. Ya, mengalah itu bukan artinya kalah, tetapi orang mengalah itu justru engkau sedang menang. Hindari perbantahan, hindari pertengkaran. Tidak enak hidup di dalam percekcokan setiap hari, jauh dari berkat Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Hati orang fasik itu menginginkan kejahatan dan dia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ya, namanya juga orang fasik saudara, ya. Makanya hidupnya itu pengen terus melakukan kejahatan dan tidak mau melakukan kebenaran dan keadilan. Tapi ingat, kehidupan orang fasik itu tidak akan ada dalam damai sejahtera. Yang namanya orang fasik itu hidupnya tidak tenang. Apa yang membuat hidup damai sejahtera dalam kebahagiaan? Ketika kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, jangan menjadi orang yang fasik, ya. Kenapa saudara?
Ya, karena orang fasik itu tidak punya belas kasihan. Ya, orang fasik itu tidak ada perasaan kasihan kepada orang lain. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan punya belas kasihan. Dan ingat, semua yang kita tabur akan kita tuai. Ketika kita menabur belas kasihan, kita juga akan menuai belas kasihan. Hidup ini prinsipnya hanya tabur tuai. Kenapa kita nggak boleh hidup fasik? Supaya kita tidak menuai kefasikan juga dari orang lain. Saudara, saya mau berkata hari ini, mari kita terus mengejar hikmat Tuhan. Kenapa? Karena hikmat Tuhanlah yang akan membuat hidup kita berbahagia dan terluput dari segala malapetaka. Mari kita akan satukan hati kita hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hikmat-Mu memimpin kami, Hikmat-Mu menuntun kami di dalam jalan kebenaran. Kami rindu senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan, dijauhkan dari segala malapetaka dan kebinasaan. Biarlah hidup kami senantiasa ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa, dan kami terus mau melakukan hikmat-Mu dalam hidup ini supaya hidup kami berbahagia. Terus tuntun kami melakukan apa yang benar. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan ini, Tuhan, mereka rindu akan hikmat-Mu. Karena itu, bawalah hidup kami senantiasa di dalam jalan kebenaran-Mu. Di dalam mengambil keputusan apapun yang kami lakukan di hidup ini, biarlah kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, dijauhkan kami dari segala jalan yang jahat, tetapi didekatkan kami dengan segala jalan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, teruslah cari hikmat. Kenapa kita mencari hikmat? Agar hidup kita terhindar dari malapetaka. Hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus, itulah pengertian. Karena itu saudara tetap semangat, tetap bersuka cita, bayarlah harga yang harus kita bayarlah mengikut Tuhan, tetapi tetaplah setia untuk mengiring Dia dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Shalom. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.